Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, di setiap hari kita ini, hari-hari ini terutama, banyak sekali kabar dan info tentang kematian orang-orang dekat kita. Pada hari Jumat ini saja, dari tadi malam, ada 4 teman kita yang diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan setiap hari hampir kita mendengar tentang berita-berita kematian, baik tentang kerabat kita yang Allah Jalla wa'ala mangkatkan ataupun teman dekat kita, yang jelas orang yang kita kenal. Tinggal pertanyaannya, kita ini sudah siap belum untuk mendapatkan kematian tersebut? Dan perlu kita paham, perlu kita ingat bahwasannya kematian tersebut tidak menjadi syarat bahwasannya orang tua terlebih dahulu. Banyak orang-orang yang mengaku diri masih muda dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang namanya sakit tersebut tidak ada syarat juga di dalam Al-Quranul Karim ataupun di sunnah Nabi SAW as-sahihah, harus sakit sebelumnya. Banyak orang yang mengaku diri sehat walafiat dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Cuma memang benar orang yang sudah tua, cuma memang benar orang yang sudah sakit, apalagi sakitnya berat, itu adalah jembatan kematian. Artinya sebentar lagi dia akan dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, persiapkanlah diri kita dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh untuk menjemput kematian tersebut, agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Hari ini yang kita akan bahas tentang 3 tanda husnul khatimah. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dalam kondisi sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dikuatkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika kita mendapatkan ada orang yang nazar atau mau melepas ruh, hendaknya kita mentalkinkan. Talqin itu ada sebelum orang meninggal dunia. Talqin itu sendiri artinya menuntun, membimbing agar orang yang meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talqinkan, tolong bimbing, tolong tuntun orang yang mau meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Disebutkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ucapan yang terakhirnya sebelum dia tersebut meninggal dunia kalimat tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang khadim, seorang pembantu, asisten rumah tangga yang beragama Yahudi.
ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik, Nabi kita Muhammad SAW membesuknya, menjenguk sang pembantu yang beragama Yahudi ini. Ketika sampai di rumah sang pembantu, dilihat oleh Nabi SAW, sang pembantu sakit begitu luar biasa parahnya, sampai-sampai terpikir di pikiran Nabi SAW bahwasanya sang pembantu sebentar lagi akan meninggal dunia. Nabi kita Muhammad SAW ditemani oleh ayah sang pembantu mendekati sang pembantu, kemudian membisikkan di telinga sang pembantu, "Ya gulam aslim taslam." Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam, aku pastikan engkau selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Sang pembantu melihat kepada ayahnya, seakan-akan dia tersebut ingin masuk Islam atau meminta izin ingin masuk Islam. Sang ayah paham dan mengerti, seketika mengatakan kepada putranya, "Ya waladi aslim taslam, ya ati Abul Qasim." Wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau nak, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan 2 kalimat syahadah, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Setelah beberapa saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak hitungan menit, belum sampai 1 menit, sang pembantu mangkat, meninggal dunia. Nabi kita Muhammad SAW wajah berseri-seri, nampak betul kebahagiaan Nabi Muhammad SAW, karena sang pembantu meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi masuk ke dalam Islam ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking bahagia Nabi Muhammad SAW karena sang pembantu telah masuk Islam, Rasulullah SAW bertahmid kepada Allah, memuji Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi anqadha minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Husnul khotimah kah dia? Husnul khotimah. Padahal amalan yang baru dia kerjakan cuma 1, yaitu 2 kalimat syahadat, sebagai wujud untuk menunjukkan ketauhidan dia kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, dan beramal hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluh, mengabdi hanyalah untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan janjinya Rasulullah SAW, dengan masuk Islamnya seorang hamba, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Innal Islam yahdumu ma qablah. Sesungguhnya dengan keislaman seseorang itu menghapuskan dosa-dosa seorang hamba, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik dosa kesyirikan ataupun dosa kekufuran, dan dosa-dosa yang lainnya. Bahkan dengan keislaman dia, seseorang yang dulu ketika kafir berbuat baik, melakukan satu kebajikan. Orang kalau masih kafir, perbuatan kebajikannya, perbuatan baiknya tidak dianggap amal soleh yang bersama dengankan pahala. Tapi ketika dia masuk Islam, apapun perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika dia tersebut sudah menyatakan ya Islam, atau ketika dia tersebut melakukan perbuatan baik itu ketika kafir, kemudian ujung-ujungnya dia masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan baiknya tersebut dianggap dan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal solehnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu katabahallahu kulla hasanatin kanat azlamuha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat azlamuha." Apabila seorang hamba masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah Jalla wa'ala akan mencatat setiap perbuatan baik yang pernah dia lakukan ketika kafir sebagai amal solehnya yang bersama dengankan pahala, dan dipastikan dihapuskan dosa-dosanya. Maka oleh sebab itu, kalimat tauhid la ilaha illallah ini harus selalu ada di bibir kita ini. Subhanallah, ungkapan Allah la ilaha illallah. Apalagi kalau kita dalam kondisi gelisah, ketakutan, cemas yang sangat luar biasa, sebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ketika kita sanggup selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahkan mengucapkan nama Allah Jalla wa'ala, maka insya Allah dengan kekuatan tauhid yang ada pada dirinya tersebut, insya Allah biiznillah dia meninggal
dalam kondisi sebelumnya mengucapkan la ilaha illallah sebagai wujud tauhidnya dia kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan itu menunjukkan husnul khotimahnya dia. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian tanda husnul khatimah yang kedua, ketika kita melihat ada saudara kita atau teman kita yang baru meninggal dunia, tolong pegang jidatnya atau dahinya. Ketika ada keringat di jidatnya tersebut, ada peluh di dahinya tersebut, menunjukkan bahwasanya saudara kita meninggal dalam kondisi muslim, dalam kondisi husnul khatimah. Berdasarkan hadis dari Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu anhu, ketika itu beliau membesuk saudaranya yang sedang sakit di daerah Khurasan. Ketika sudah sampai ke daerah Khurasan dan sudah sampai ke rumah saudaranya, Buraidah bin Hasib al-Aslami ini punya tugas untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit. Ketika saudara-saudara yang lain pada keluar dari kamar saudara yang sakit tadi tersebut, baru sebentar tahu-tahu Buraidah bin Hasib al-Aslami ini mengucapkan takbir begitu keras sekali, Allahu Akbar. Seketika saudara yang tadi berada di luar masuk lagi ke kamar saudaranya yang sedang sakit, kemudian mengatakan, ya Buraidah, mabik, ada apa dengan antum ini? Kok mengucapkan takbir begitu keras? Buraidah kemudian memandangi wajah saudaranya sambil meneteskan air mata. Kita punya saudara sudah habis, kita sudah punya saudara sudah mangkat dan sudah meninggal dunia. Tapi insya Allah biiznillah saudara kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal saleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kata saudara-saudaranya, apa alasan engkau mengatakan saudara kita ini husnul khatimah? Kata Buraidah bin Hasib al-Aslami, laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna mautal muslim bi araqi jabini. Sesungguhnya matinya seorang muslim itu ditandai dengan adanya keringat dan peluh di jidat dan di dahinya. Ketika saudara kita yang baru meninggal dunia tersebut, kita pegang jidatnya, kita pegang dahinya, ada peluh dan keringat, berarti saudara kita husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tanda husnul khatimah seorang muslim ketika dia meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah waqahu Allah min fitnatil qubur. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Jalla wa ala menghindarkan dia dari fitnah kubur, menjauhkan dia dari fitnah kubur. Tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Subhanallah. Kita berharap kepada Allah Jalla wa ala agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, sanggup untuk mengucapkan ucapan terakhir kita la ilaha illallah sebelum kita meninggal dunia. Dan kita berharap ketika kita meninggal dunia tersebut ada peluh dan jidat di dahi kita, dan kita berharap betul meninggalnya kita di hari Jumat atau malam Jumat. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala bentuk keburukan dan kejelekan kami, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebajikan dan amal soleh. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
qilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunlah dosa ayah bunda kami. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada ayah bunda kami, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang mereka dan rahmat mereka pada saat kami tersebut kecil, ketika kami masih memerlukan bantuan mereka dan berharap pertolongan mereka. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunlah dosa pasangan kami, ampunlah dosa anak keturunan kami, dan ampunlah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia tersebut yang masih hidup, terlebih lagi yang sudah meninggal dunia, baik dia yang laki-laki ataupun dia yang perempuan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar permohonan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha dekat, dan sesungguhnya Engkau Maha mengijabah doa-doa kami dan permintaan-permintaan kami ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa jami'il muslimina wal muslimat minan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Allah, bebaskanlah ayah bunda kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bebaskanlah saudara dan saudari kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bebaskanlah pasangan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bebaskanlah anak keturunan kami dari siksa api neraka. Ya Allah, bebaskanlah kaum muslimin seluruhnya dari siksa api neraka. Masukkan kami seluruhnya ya Allah ke dalam jannah-Mu yang paling tinggi, surga Firdausil A'la. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار بالجد ملحق. وصل نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kami, yaitu melaksanakan salat Jumat, adalah hamba-hamba-Mu yang yakin kepada Engkau ya Allah, hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Engkau, hamba-hamba-Mu yang mentauhidkan Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan ketauhidan kami dan keimanan kami serta keislaman kami, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'al fi akhir kalamina wa a'malina qaul la ilaha illallah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terampuni, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan selama hidup ini Engkau terima. Ya Allah, jadikanlah amalan yang terakhir kami yang kami lakukan sebelum kami meninggal dunia
ucapan yang terakhir kali yang kami ucapkan sebelum kami meninggal dunia, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang kami yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.